أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita hadiahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat. Salah satunya adalah nafas yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Kemudian salawat beriring salam juga tidak henti-hentinya kita haturkan, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya akan menerangi kita di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baiklah teman-teman semua, anak-anak ustazah dimanapun kalian berada, semoga kalian dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan baik-baik saja, dan yang sakit semoga segera disehatkan. Dan yang bertugas, yang masih harus bertugas di luar rumah, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sesuai dengan surat yang sudah baca di awal tadi, ada yang tahu surat apa? Iya, benar sekali. Itu adalah surat Al-Kahfi. Ya. Jadi, Ustazah hari ini akan menyampaikan sedikit kisah dari Ashabul Kahfi. Ashab itu artinya orang-orang, dan kahfi artinya adalah gua. Jadi Ashabul Kahfi artinya adalah orang-orang penghuni gua. Gimana sih Ustazah kisahnya? Di sini Ustazah akan menceritakan sedikit saja ya sebagai gambaran, karena nantinya Ustazah akan menyampaikan tentang beberapa pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari Ashabul Kahfi tersebut. Dikisahkan ada beberapa pemuda yang hidup di zaman raja yang sangat zalim, dan mereka ini tidak mau ikut kezaliman raja tersebut, sehingga mereka melarikan diri dari raja tersebut. Dan ketika mereka melarikan diri, mereka bersembunyi di dalam sebuah gua karena menghindari orang-orang yang sedang mengejar mereka. Nah, di dalam gua tersebut mereka tidur. Keesokan harinya ketika mereka bangun, mereka merasakan sangat lapar, dan ketika mereka lapar tentunya mereka memerlukan makanan dong biar mereka bisa makan. Nah, pada saat itu seorang pemuda dari antara mereka pergi ke pasar untuk belanja beberapa makanan yang bisa dimakan gitu ya. Akan tetapi tetap hati-hati tuh, karena mereka takut masih ada yang mengincar mereka. Jadi ketika sudah membeli makanan yang dimaksud, yang diinginkan, kemudian diberikan oleh pemuda tersebut uang yang ada di sakunya. Lalu ketika menerima uang tersebut, pedagang tersebut kaget
wahai pemuda, uang ini tidak laku lagi karena uang ini berlakunya 300 tahun yang lalu. Apa? Kata pemuda tersebut. Pemuda tersebut kaget. 300 tahun? Kami berada di gua itu baru 1 malam. Kenapa sudah 300 tahun? Dia aneh gitu ya. Kemudian dia balik lagi ke dalam gua dan dia menceritakan apa yang dialaminya di pasar tadi kepada teman-temannya yang ada di gua. Lalu teman-temannya juga ikut kaget gitu. Ternyata mereka berada di dalam gua tersebut bukan 1 malam, teman-teman. Akan tetapi mereka di gua tersebut sudah tertidur selama 300 tahun lebih 9 tahun. Itu cara penyebutannya begitu ya dalam Al-Quran. Jadi 300 tahun lebih 9 tahun. Jadi bayangkan teman-teman, begitu besar kuasa Allah. Karena jika itu tidak ada campur tangan Allah, maka siapa gitu yang bisa tahan tanpa minum, tanpa makan, tertidur selama itu 300 tahun lebih 9 tahun. Selain tangan Allah gitu lah, selain kuasa Allah yang bisa menolong, maka tidak ada kekuasaan lain, tidak ada kemampuan orang yang lain yang bisa melakukan itu semua kecuali Allah yang maha segalanya. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah akan mengambil kesimpulan atau bukan kesimpulan ya, pelajaran. Apa sih pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini atau dari para pemuda ini gitu ya. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah mereka adalah dijelaskan sesuai dengan penjelasan Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi mereka itu adalah para pemuda gitu ya, yang berjiwa muda gitu ya, yang punya semangat yang muda, yang punya fisik yang muda gitu ya. Jadi bukan seperti anak-anak muda sekarang ya. Ustazah nggak bilang semua loh gitu ya, ada beberapa. Ustazah yakin kalau anak-anak Ustazah semuanya insya Allah semuanya berjiwa muda gitu ya, punya semangat yang muda. Oke? Amin. Jadi yang dimaksud dengan muda di sini bukan berarti para pemuda yang tidak punya mimpi, tidak punya harapan, galau terus menerus gitu ya, kayak tidak punya semangat hidup, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, disuruh ini malu, disuruh ini nggak berani. Aduh, teman-teman, ingatlah, kapan lagi kalian ingin mencoba sesuatu yang baru jika kalian di masa muda kalian tidak kalian gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Di sini bukan berarti maksud Ustazah kalian harus mencoba hal-hal, semua hal gitu ya, tidak. Akan tetapi maksud Ustazah kalian kapan lagi gitu bisa mencoba hal-hal yang positif. Misalkan nih kalian disuruh oleh Ustazah kalian untuk menjadi MC di suatu acara, lalu kalian tidak pede, kalian tidak berani, lalu kalian tidak mau mencoba. Itu sangat salah teman-teman. Jadi ketika kita merasa tidak mampu, kita belajar. Ketika kita belajar tetap kita merasa tidak mampu, oke, berarti memang bukan di situ skill kita gitu ya. Akan tetapi setidaknya kita sudah mencoba dulu. Jangan belum udah bilang enggak bisa, enggak tahu, enggak ini, enggak itu gitu ya. Ibaratnya kalian itu berjiwa, kalian itu fisiknya muda tapi mental kalian tuh mental orang tua gitu, bahkan kalah sama orang-orang tua sekarang tuh. Banyak yang lebih semangat gitu dari para pemudanya ya. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan naungan dari Allah, maka kalian jadilah para pemuda yang dicontohkan sama para pemuda di kisah Ashabul Kahfi ini. Orang-orang yang berani, orang-orang yang semangat, orang-orang yang punya mimpi, orang-orang yang punya kemauan hidup gitu ya. Nggak melulu berada di bawah ketiak orang tuanya, nggak melulu nggak berani untuk berkreativitas sendiri gitu ya, melainkan selalu bergantung aja gitu sama orang, nggak mau berusaha sendiri. Jangan pernah teman-teman, karena ada pepatah mengatakan
jangan berharap pada yang ada, dan jangan putus harap pada yang tidak ada. Apa Ustazah maksudnya? Jangan berharap pada yang ada, maksudnya adalah kalian boleh jadi teman-teman terlahir dari keluarga yang kaya raya. Kalian bisa boleh jadi mempunyai ayah yang misalkan hartanya tidak habis selama 7 turunan. Tapi teman-teman, jangan berharap pada yang ada, karena besok pagi bisa jadi Allah ambil semua nikmat tersebut dengan cara apapun. Bisa jadi dengan cara kebangkrutan, bisa jadi dengan cara musibah, kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya. Bisa jadi juga ternyata uang itu dihasilkan dari cara yang tidak betul, cara-cara yang tidak benar gitu ya, sehingga ditangkap oleh KPK. Kita kan nggak pernah tahu gitu kedepannya bagaimana, karena semua yang terjadi ini adalah rencana dan kuasa Allah. Jadi jangan pernah berharap pada yang ada. Yang kedua, jangan putus harap pada yang tidak ada. Jadi bagi kalian yang saat ini, para pemuda di luar sana yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu, dari orang tua yang pekerjaannya tidak seberuntung orang-orang lain, misalkan cuma sekedar tukang beca, cuma sekedar tukang ojek, cuma sekedar pedagang, dan lain sebagainya. Jangan pernah putus harap teman-teman, karena kalian itu masih punya Allah yang maha ada. Ingatlah, la ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Jangan kira saat ini kalian berada di posisi bawah, lalu kalian melihat orang-orang yang mempunyai kelebihan dengan kalian itu sangat iri gitu, sangat ingin gitu. Jangan teman-teman. Sebaliknya, jadikanlah semangat itu semua. Jadikan semangat untuk kalian melanjutkan hidup. Bagaimana caranya? Gunakan masa muda kalian teman-teman. Jangan sampai masa muda kalian gunakan kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang bisa menjerumuskan bukan hanya kalian, akan tetapi keluarga kalian, orang tua kalian, orang-orang terdekat kalian. Tapi gunakanlah masa muda kalian itu untuk melakukan hal-hal yang membawa kepada kebaikan gitu, bukan hanya untuk kalian sendiri, tapi untuk semua orang di sekitar kalian gitu. Jadi semangat, mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar. Kalau kalian sekarang adalah pelajar, kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kalian ikutin apa yang disuruh sama orang tua kalian, sama guru-guru kalian. Sesungguhnya tidak ada orang tua itu yang menginginkan anak-anaknya itu gagal. Pasti mereka menginginkan anak-anak mereka sukses. Adapun ketika kalian gagal, jangan membuat kalian langsung down, kemudian kalian tidak mau lagi bangkit. Tidak teman-teman, karena kita tidak pernah tahu orang-orang yang sudah sukses itu mereka sudah berapa kali jatuh baru kemudian mereka sukses. Maka kalau kalian benar-benar pemuda yang kuat, pemuda yang punya semangat yang tinggi, maka jangan pernah menyerah dengan semua keadaan teman-teman. Ingatlah bahwasanya pujian tidak membuat kalian melambung, dan cacian jangan sampai membuat kalian muruk. Karena kalian para pemuda, kalian harus mempunyai mental dan fisik yang kuat. Jangan pernah kalah sama orang-orang yang sudah memiliki usia yang tua, tapi mereka mempunyai jiwa yang muda. Ingat ya teman-teman, karena ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hari itu hanya ada naungan dari Allah, tidak ada naungan dari siapapun. Siapakah dia? Yakni diantaranya adalah pemuda yang mempunyai ketaatan dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kalian ingin menjadi pemuda yang mempunyai semangat yang tinggi, pemuda yang baik, pemuda yang dipandang oleh orang, bukan hanya kalian yang pandai mempersolek diri, bukan hanya kalian yang pandai merawat tubuh agar six pack dan sebagainya, akan tetapi pemuda yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap tingkah lakunya, setiap perilakunya itu selalu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika kita melakukan hal merasa bahwa kita diawasi oleh Allah, maka hidup kita akan selalu terarah insya Allah. Ya teman-teman,
Jadi jangan pernah kalian gunakan masa muda kalian untuk bermalas-malasan, untuk tidak melaksanakan perintah Allah, untuk hanya menikmati apa yang orang tua kalian punya. Jangan teman-teman, sayang ya, sayang sekali, kalian akan menyesal nantinya gitu ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Ashabul Kahfi tadi, yang pertama adalah mempunyai semangat yang muda, berjiwa muda, intinya muda gitu ya. Yang kedua adalah amanu bi rabbihim, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi teman-teman, selain kalian tadi mempunyai semangat sebagai anak muda, kalian juga harus mempunyai iman yang kuat gitu ya. Misalnya nih, kalian udah semangat banget nih sebagai pemuda, kalian sudah sangat kreatif, kalian sudah sangat ambisi, sudah sangat berani gitu ya, sudah sangat ya inilah gitu. Tapi kalian tidak mempunyai iman, maka itu semua tidak ada apa-apanya teman-teman. Karena innallaha la yanzuru ajsamikum ya. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak melihat tubuhmu gitu, tidak melihat badanmu. Akan tetapi Allah itu melihat apa? Imanmu. Iman itu terletak dalam hati teman-teman, bukan terletak pada mulut, bukan terletak pada wajah. Akan tetapi iman itu terletak di dalam hati manusia ya. Jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal kullu jasad, idza fasadat maka rusak semuanya gitu ya. Jadi jika baik, maka baiklah seluruh jasad. Akan tetapi jika rusak, maka rusaklah seluruh jasad gitu ya. Jadi hati ini sungguh hanya Allah dan kalian sendiri yang tahu gitu ya. Tidak ada orang yang bisa tahu isi hati orang lain gitu ya, kecuali kalian sendiri. Jadi meskipun kalian mengikuti misalnya pelatihan-pelatihan motivator, kemudian kayak di sekolah itu misalkan ada kalau di sekolah SMP ITE Al-Hasanah itu ada BPI ya, Bina Pribadi Islam. Jadi misalkan kalian mengikuti BPI, kalian sampai nangis-nangis tuh gitu ya ketika ustazanya menyampaikan misalnya tentang keutamaan salat 5 waktu misalkan. Kalian sampai berderai air mata gitu ya karena tersentuh dengan apa yang diucapkan sama ustazanya, apa yang disampaikan sama ustazanya. Tapi kalau kalian tidak memupuk keimanan itu di diri kalian sendiri, maka tangisan itu hanya sebatas ruangan itu saja. Keluar dari ruangan itu, kalian akan menjadi pribadi kalian lagi ya, yang mengabaikan sholat dan sebagainya. Jadi teman-teman, iman itu iman itu bawaan diri kita sendiri gitu. Kalau kita tidak memupuknya sendiri dalam diri kita, maka niscaya tidak akan ada keimanan itu gitu ya. Mungkin kalian ada yang tahu lagu tentang Iman Adalah Mutiara dari grup nasyid Raihan. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, juga tiada di tepian pantai, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Masya Allah ya. Jadi teman-teman, iman itu tidak bisa diwarisi. Meskipun kalian anak seorang ustadz, meskipun kalian anak dari orang yang soleh, akan tetapi jika tidak ada usaha dari diri kalian sendiri untuk meningkatkan keimanan kalian setiap hari, maka keimanan itu tidak akan ada pada diri kalian sendiri ya. Iman itu adalah benteng pertahanan bagi manusia, dimana ketika dia mempunyai iman, dia akan mikir dulu ketika dia akan melakukan sesuatu hal yang di luar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya yakni
yang pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini yang ketiga, yakni diberi Allah hidayah. Jadi mereka itu wazidnahum huda gitu ya, yakni para pemuda ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah kita salah beranggapan ya teman-teman. Nanti ditanya kenapa kamu ini belum salat gitu, belum dapat hidayah dari Allah. Ya ampun teman-teman sekalian, Allah itu tidak akan memberikan hidayah jika kalian belum menyiapkan wadah atau tempatnya. Kalau kalian sudah menyiapkan wadah atau tempatnya, maka Allah tinggal memberi aja tuh hidayahnya gitu ya. Akan tetapi kalau kalian cuma nunggu, duduk diem tanpa ada usaha sedikit pun dari diri kalian untuk berubah, untuk melaksanakan apa yang Allah suruh, maka tidak akan Allah kasih hidayah itu gitu ya. Dan kadang Allah sudah menurunkan hidayah pun kalian tidak jemput itu gitu ya. Kalian malah menghindari hidayah itu. Kalian malah lebih memilih jalan yang tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang bisa diambil yang ketiga tadi adalah mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, para pemuda itu tidak sendiri di dalam gua. Mereka lebih dari satu orang. Itu artinya pelajaran yang bisa kita ambil adalah bentuklah komunitas ya, tentunya komunitas yang bermanfaat, komunitas yang bukan mengacau orang, akan tetapi justru menenteramkan orang banyak. Misalnya kalian suka motoran, kalian boleh membentuk geng motor, akan tetapi bukan geng motor yang suka merampas hak orang lain ketika di jalanan, kemudian mengganggu kenyamanan orang berkendara, bukan teman-teman. Akan tetapi buatlah image orang yang hobi motor itu lebih baik lagi dengan cara misalkan kalian bentuk komunitas motor yang mempunyai kebiasaan untuk misalkan bersedekah, atau kalian peka ketika melihat orang lain kesusahan di jalan, kalian bantu. Jadi bentuklah komunitas-komunitas yang positif ya. Kalian nongkrong misalkan nongkrong dengan teman-teman kalian, boleh tongkrongan itu menjadi tongkrongan yang soleh, bukan tongkrongan yang menggibah orang lain misalkan, atau tongkrongan yang menyediakan minuman-minuman yang haram ya, misalkan komik dicampur panter, itu apalah coba gunanya gitu ya, cuma merosak otak dan hati gitu ya. Jadi yang pertama tadi hal atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah yang pertama, memiliki semangat muda, jiwa muda, intinya muda gitu ya. Yang kedua adalah memiliki iman yang kuat. Yang ketiga adalah mereka diberi hidayah oleh Allah. Yang keempat yakni memiliki komunitas yang baik. Kemudian yang kelima disebutkan di Al-Quran di surat Al-Kahfi ini adalah tentang seekor anjing. Wow, kenapa ya teman-teman? Kira-kira kenapa Allah menuliskan tentang anjing di dalam Al-Quran gitu ya, dan di kisah Ashabul Kahfi, di kisah yang mulia ini gitu ya. Kita ambil pelajarannya teman-teman. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Kenapa seekor anjing yang najis dan haram itu bisa ikut tertulis di dalam Al-Quran, bahkan di kisah Ashabul Kahfi? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah sekalipun kalian adalah seekor anjing, jika kalian berkumpul dengan orang-orang soleh, maka kalian akan ikut tercatat di sejarah teman-teman. Itu artinya apa? Seburuk apapun kita, jika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya, berbicara yang soleh di tempat yang soleh dalam waktu yang baik ya, maka engkau akan ikut gitu, engkau akan ikut dipandang orang sebagai orang yang soleh juga, sekalipun kalian mungkin belum gitu ya, belum menjadi orang yang baik, belum menjadi orang yang taat kepada Allah. Akan tetapi jika kalian berkumpul dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik gitu ya, maka kalian akan ikut gitu. Lambat laun kalian akan penasaran, kemudian akan ingin mencoba, lalu ikutlah gitu, ikut perbuatan-perbuatan orang-orang yang saleh gitu ya. Jadi ingat, dari pelajaran yang kelima ini kita sangat berharga ya gitu. Jadi sekalipun seekor anjing sekalipun gitu,
Jika dia berkumpulnya dengan orang-orang saleh, melayani orang-orang saleh, maka dia akan ikut tercatat dalam sejarah. Dalam hal ini anjing tercatat gitu ya dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, yakni pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana keberanian para pemuda ini rela lari dari para penguasa yang zalim daripada dia harus ikut kezaliman gitu ya. Jadi keberanian itu yang harus kita contoh, kekuatan iman, keteguhan iman mereka membuat mereka tidak ingin ikut dalam kezaliman raja yang zalim pada saat itu gitu ya. Baik, itulah teman-teman keenam pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi. Yang pertama adalah memiliki semangat yang muda, jiwa muda. Kemudian yang kedua adalah memiliki iman yang kuat. Yang ketiga yakni mereka diberikan hidayah oleh Allah. Yang keempat, memiliki komunitas yang baik. Yang kelima, sekalipun seekor anjing pun jika berkumpul dengan orang-orang saleh, berdekatan dengan orang-orang saleh, maka akan ikut tercatat di dalam sejarah, dalam hal ini di dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam, keberanian para pemuda ini dalam mengambil keputusan untuk melarikan diri daripada mengikuti kezaliman raja pada saat itu ya. Baiklah teman-teman semua, semoga membaca Al-Quran bukan hanya menjadi kewajiban kalian ketika kalian melaksanakan tugas sekolah saja, akan tetapi menjadi kebiasaan untuk diri kalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah teman-teman, semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah selalu. Ingat ya, man qara'a suratul kahfi yaumul jumu'ah adha'alahu min nur ma baina jumu'ataini. Jadi barang siapa yang baca Al-Quran di hari Jumat, malam Jumat dan di hari Jumat, maka niscaya kalian akan mendapatkan cahaya ya, akan diberikan cahaya oleh Allah dari Jumat sekarang ke Jumat berikutnya, dari Jumat berikutnya ke Jumat berikutnya lagi ya. Jadi untuk siapa? Ya tentunya untuk kalian sendiri yang membacanya ya. Baiklah teman-teman, itu saja. Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jangan pernah bersedih karena kita harus di rumah sendiri-sendiri ya, karena zaman sudah canggih. Ketikan jari bisa menjadi bisa menjadi komunikasi untuk tetap bersilaturahmi gitu ya, dengan sanak famili tentunya. Baiklah, kita tutup dengan takbiran ya kali, biar kita makin dicinta oleh Allah karena kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baiklah teman-teman semua, semoga kita semua yang menjalankan ibadah puasa selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat merasakan kemenangan yang sesungguhnya. Bagi para medis yang masih berjuang di tugasnya, di tugas mulianya, semoga selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga selalu bisa terjaga kesehatannya. Dan bagi keluarga yang ada yang meninggal akibat wabah COVID-19 ini, semoga selalu diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Semoga yang meninggal dunia diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, di surganya Allah gitu ya. Dan bagi yang sakit, semoga segera disembuhkan. Yakinlah bahwa kita punya Allah, jangan pernah takut karena kita punya Allah. Allah akan mengambil semua ini dalam sekejap jika Dia menghendaki. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.